Wabarakatuh. Selamat pagi ayahanda dan ananda semua. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi ini kita akan belajar fikih secara daring. Namun sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Doanya diikuti ya ananda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, di pagi ini kita akan belajar tentang tayamum. Ada yang pernah dengar tayamum? Atau ada yang tahu apa itu tayamum? Nah, kalau masih belum tahu tayamum, maka hari ini kita akan belajar tentang tayamum. Diharapkan setelah mempelajari materi ini Anda semua dapat memahami pengertian tayamum, dapat mengetahui fardu tayamum, dapat mengetahui niat tayamum, dan dapat mengamalkan tayamum dengan baik. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, pengertian tayamum. Apa sih tayamum itu? Nah, tayamum adalah bersuci dengan debu sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib. Jadi ketika seseorang tidak bisa melaksanakan wudhu, tidak bisa melaksanakan mandi wajib karena suatu hal, maka boleh melaksanakan tayamum. Biasanya ketika kita akan melaksanakan sholat, kita harus wudhu terlebih dahulu. Bagi orang yang atau wanita yang haid, dia harus mandi wajib terlebih dahulu. Nah, ketika mandi wajib dan wudhu tidak bisa dilaksanakan, maka boleh digantikan dengan tayamum. Setelah itu boleh langsung sholat. Lalu apa sih sebab tayamum itu? Nah, kita pelajari sebab tayamum. Sebab tayamum ada dua. Yang pertama adalah karena tidak ada air. Jadi kalau misalkan di rumah tidak ada air pas kita berwudu, di lingkungan kita tidak ada air, di masjid tidak ada air, di tempat kita, daerah kita kekeringan air karena sedang musim kemarau misalkan. Nah, maka wudu dan mandi wajib boleh diganti dengan tayamum. Nah, sebab yang kedua adalah karena sakit yang tidak diperkenankan terkena air. Di rumah banyak air, tapi karena kita sedang sakit, yang sakitnya itu memang kita tidak diperbolehkan terkena air, maka boleh kita bertayamum. Misalkan kita sakit tangan atau kaki atau wajah misalkan yang biasa kita basuh ketika wudhu. Nah, pas kita pergi ke dokter bilang ya, Ade, ini si tangannya tidak boleh terkena air terlebih dahulu. Kalau terkena air nanti sakitnya tambah parah atau misalkan akan lama sembuhnya. Nah, maka nanti ketika kita berwudu, karena kata dokter tidak boleh terkena air dulu, maka kita boleh ganti dengan tayamum. Bagaimana kalau sakitnya sakit ringan? Sakit ringan mah masih tetap harus berwudu. Misalkan kita sekedar sakit gigi, batuk, pilek ya, atau sakit kepala ringan, nah itu mah, atau luka sedikit di tangan, itu mah tinggal pakai hansaplast saja lah ya. Nah, itu mah masih tetap harus berwudu, tidak boleh tayamum dulu ya. Baru kalau sakitnya agak parah yang kita itu misalkan tidak boleh terkena air, baru boleh tayamum. Jadi kesimpulannya sebab tayamum itu ada dua. Selanjutnya fardu tayamum. Fardu tayamum itu apa sih yang harus kita lakukan pas kita lagi tayamum? Nah, fardu tayamum ada 4. Yang pertama adalah niat. Jadi harus niat dulu. Sebagaimana ketika kita akan sholat, akan wudhu ada niat. Tayamum juga ada niatnya. Nanti niatnya kita pelajari. Yang kedua adalah mengusap wajah dengan debu. Jadi siapkan debu di hadapan kita. Nah, lalu tempelkan kedua telapak tangan kita pada debu, diangkat si telapak tangannya, tiup debu yang ada di telapak tangan, lalu usapkan ke wajah secara merata. Setelah itu masuk ke rukun fardu atau fardu tayamum yang ketiga, mengusap kedua tangan dengan debu. Setelah selesai mengusap wajah, lalu
tempelkan lagi kedua telapak tangan kita pada debu. Diangkat lagi si telapak tangannya, ditiup lagi si telapak tangannya. Lalu setelah itu si debu yang ada di telapak tangan kiri usapkan ke tangan kanan sampai siku, sampai merata mengusapnya. Dan debu yang ada di telapak tangan kanan diusapkan ke tangan kiri sampai siku hingga merata. Nah, setelah itu selesai tayamumnya. Keempat, tertib itu maksudnya dilaksanakan secara berurutan. Nah, itu fardu tayamum. Selanjutnya adalah niat tayamum, ya. Tadi fardu tayamum yang pertama adalah niat. Bagaimana sih niat tayamum itu? Niat tayamum adalah nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Artinya sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Niat tayamum dibacakan di dalam hati, tapi boleh diucapkan dengan lisan terlebih dahulu. Niat tayamum dilaksanakan ketika kita mulai mengangkat telapak tangan, lalu si telapak tangan kita diusapkan ke wajah. Nah, pada saat itu kita berniat tayamum di dalam hati. Oke, mungkin itu materi yang dapat Bapak sampaikan di kesempatan pagi ini. Dan selanjutnya Ananda mengerjakan tugas. Tugasnya adalah yang pertama, sebutkan pengertian tayamum. Yang kedua, sebutkan 2 sebab tayamum. Yang ketiga, sebutkan 4 fardu tayamum. Yang keempat, tuliskan niat tayamum pakai bahasa Arab dan artinya. Semua jawaban ditulis di buku tulis fikih. Insyaallah pertemuan berikutnya Bapak periksa dan Bapak nilai. Itu aja mungkin Ananda semua dan ayah bunda yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dapat difahami, dapat dipraktekkan pas nanti akan melaksanakan tayamum. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan di hari ini, kegiatan aktivitas yang kita kerjakan di hari ini dapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas bimbingan dari ayah bunda semuanya. Dan kita akhiri pertemuan kita di pagi ini dengan baca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.